Oke teman-teman, pada saat ini saya akan membuat video setup Odoo versi 19. Nah, ini adalah alurnya ya. Oke, sekarang kita masuk di Odoo-nya. Kita buat company baru tentunya. Kita klik setting dan di general setting kita pergi ke bagian company. Kita manage company. Buat baru. PT. Di sini terserah teman-teman mau kasih nama apa, tapi di sini saya akan choose oke. Di sini kalau teman-teman pakai foto bisa, terserah teman-teman. Terus di sini kita save. Oke, setelah itu kita kembali dan kita ganti company-nya menjadi company yang kita buat. Di sini saya pakai PT Juis Tembus Tihan. Terus di bagian setting ke general setting juga, terus kita clear, kita activate the developer mode. Nah, setelah sudah kita pilih itu, kita cek di bagian sales, pastikan varian dan units ini sudah tercentang. Purchase juga, nah sudah tercentang. Inventory sudah tercentang juga. Manufacturing itu work ordersnya ini harus tercentang. Dan di bagian accounting kita nggak akan pakai fiscal location atau template Odoo dari Odoo tapi kita pakai data kita sendiri, akun kita sendiri. Kita import COA, upload data file, data yang atau akun yang sudah kita download ya, yang tentunya versi 19. Oke, setelah itu kita tes. Nah, di sini tertulis everything seems valid. Nah, kalau misalnya di teman-teman itu berbeda, mungkin teman-teman salah data ya. Setelah itu kita import. Oke, di sini sudah ada teman-teman. Oke. Itu kita balik. Setelah itu kita balik ke setting. Kita pergi ke accounting. Kita pergi ke default account, bank suspense, kita isi bank suspense account, baru ini nggak diisi, jurnal juga nggak diisi, kita isi yang ini. Penjualan di sini
cost cost maksudnya cost barang terjual, sama di down payment kita isi uang muka terjual, di customer invoice ada diskon penjualan. Oke, sudah. Ini kita save dulu. Oke, setelah kita save, sebelum lanjut kita isi dulu tax ini. Di sini kita tulis PPN keluaran. Oke. Di sini sales ini kita taruh 10%. Di sini keluaran. Oke, PPN keluaran, di sini juga keluaran. Oke, terus kita pergi di advance options. Di sini kita tulis PPN. Create. Di country kita tulis Indonesia. Oke, terus kita save. Lanjut juga di purchase, PPN masukkan. Oke, di sini kita ganti purchase, di sini juga 10%. Masukkan. Di sini juga masukkan. Oke, di advance options. Nah, di sini sudah tertulis karena tadi udah kita tulis. Di sini Indonesia. Oke. Terus kita save. Oke, teman-teman, jangan lupa kita save. Tapi sebelum itu mungkin saya akan mengisi bagian ini dulu, biar sebentar saya nggak bingung gitu. Ini isi perpetual, kita isi average, valuation kita isi apa lainnya, persediaan lainnya. Di jurnal ini kita isi valuation kalau nggak salah ya. Oke, yang di bagian jurnal kita isiin inventory. Oke, kita save dulu. Kita buat jurnal counting, configuration, jurnal. Oke, jurnal kita ambil di mana ya? Jurnal ini, teman-teman. Ini. Jadi teman-teman mengikuti saja ya yang di sini. Ada bagian ini. Oke. Ini kita masuk sales. Sebentar saya lihat dulu.
Oke, bentuk, kita lanjut. Oke, nggak ada. Oh wait. Oke, sudah ada. Tambah lagi. Vendor bills. Begitu seterusnya ya teman-teman. Oh, sorry. Purchase ya. Purchase ya tadi. Ya, betul. Nanti teman-teman mengikuti aja yang di sini. Oke. Sini simpan aja, terus baru lagi. Nah, kalau di bagian cache dia ada ini ya teman-teman. Dia cache difference gain, kalau loss count, cache difference loss. Oke, terus yang di sini kita isi cache. Oke, terus kita save. Lalu kita isi juga bank. Oke, di sini sama juga. Bank. Oke. Save dulu. Kita taruh yang terakhir. Nah, di sini sudah jadi 7 jurnal dan selanjutnya kita akan membuat produk kategori, tapi sebelum itu kita balik dulu ke setting buat mengisi bagian counting. Terus di bagian ini perpetual average valuation account, kita persediaan lainnya. Yang ini kita inventory valuation. Bukan persediaan, proses pekerjaan dalam proses. Oke, lanjutnya overhead, cost overhead. Oke, setelah itu kita save. Setelah itu kita pergi ke accounting, configuration, kita buat produk kategori. Nah, di sini ini aku sudah ada. Nanti kalau teman-teman yang belum ada, nah bisa buat di sini ya dulu. Oke, karena aku sudah ada, aku tinggal mengisi.
Nah, bagian ini cash, ini cash different gain. Kalau expense cash different loss. Maaf teman-teman, salah. Ini seharusnya penjualan. Nah, di sini cost barang terjual. Dan di sini persediaan bahan baku. Oke. Ini kita save. Oke, kita kembali. Terus yang bagian WIP. Ini sudah, ini juga sama. Penjualan sama cost barang terjual. Kalau ini WIP persediaan dalam proses. Save. Klik lagi, dan yang terakhir ini jualan. Terus ini cost barang terjual, persediaan. Ini jadi ya, persediaan barang jadi. Oke, terus kita save. Oke, karena kategorinya udah selesai, sekarang kita bakalan membuat produk atau inventory-nya. Inventory. Sebelum kita buat inventory-nya atau produknya, kita buat dulu warehouse. New. Simpan. Terus kita balik. Terus kita buat produk. Oh, maaf teman-teman, salah. Sebelum kita buat produk, kita buat dulu unit and packaging. Nah teman-teman, ini di bagian unit dan packagingnya. Nah jadi kalau teman-teman yang belum membuat kayak botol atau liter, nah nanti teman-teman bisa klik new dan teman-teman isi. Nah karena saya udah ada, jadi langsung lanjut aja ke bagian produk. Oke, yang pertama di sini kita akan buat di sini teman-teman. Oke, kita lihat di sini produk inventory. Nah, ini dia. Nah, di sini ada, kita tulis lebih dulu orange juice. Oke. Kita lanjut. Produk. Oke. Nah, orange juice ini per botol teman-teman
Terus dia untuk dijual, bukan untuk dibeli. Terus di sini kategorinya yaitu dia di sini jadi barang jadi. Terus di sini cost-nya itu 10.000. Oke. Oh, salah. Oke, di sini selling price-nya 15.000. Oke. Company-nya tulis saja company yang kita buat. PT Joyce Tembus Dihan. Oke. Triple sales. Oke teman-teman, ini kita simpan dulu. Terus kita pergi ke configuration, soalnya mau mengatur inventory location-nya. Oke. Yang ini kita duplikat. Yang ini finish good. Oke, di sini persediaan barang jadi kita save. Terus kalau yang ini kita isi persediaan lainnya. Oke, ini juga kita save. Balik lagi, kita balik ke produk. Oke, di bagian ini tetap inventory aja. Terus ini kita lihat dulu kuantitinya berapa. Kuantitinya ada 1000. Oke. Kuantitinya oke. Nah di sini sudah jadi teman-teman. Jadi bakalan jadi inventory adjustment. Oke, sudah, kita balik lagi. Tapi coba kita cek di journal entry. Jadi save, kita pergi ke accounting, journal entry. Oke, sudah ada ya. Nah, sudah di sini. Sekarang kita lanjut
masukkan produk-produknya. Sama seperti yang tadi ya teman-teman, isi produknya. Supaya saya cepat, jadi saya tidak rekam. Nah teman-teman, bagian filter water seterusnya itu dia hanya purchase ya, dia pembelian bukan penjualan. Jadi di sini ini per liter gitu loh. Oke, dia per liter bentuk costnya oke. Kategori ini materials, bahan baku produksi. Company. Oke. Setelah itu kita isi kuantitinya. Di sini kuantitinya diminta 50. Oke. Oke, begitu seterusnya ya. Oke, setelah produk-produknya sudah terisi semua, ada 2, 4, 6 produk. Setelah kita cek di journal entry, maka dia akan menjadi seperti ini, dan dia akan menjadi 13.300. Nah, di sini kan ada persediaan lainnya dan saldo awal. Nah, persediaan lainnya akan kita salin ke saldo awal. Di sini kita new. Oke, di sini kita tulis penyesuaian saldo awal. Nah, di sini kita taruh tanggal 1. Sini inventory valuation, terus count, kita taruh saldo awal 13.300. Di sini lainnya, persediaan lainnya. Nah, 13.300. Oke. Setelah sudah kita terus kita pause. Pause. Kita lihat. Dia jadi 26.600. Oh iya, dan di tanggal ini, di date, bakalan kita ganti jadi tanggal 1. Caranya, kita reset the draft, pilih tanggal 1. Terus kita simpan, terus kita pause. Seperti itu ya, dengan lainnya juga. Terus kita lihat di reporting. Kita lihat di general ledger aja. Nah, di sini dia jadi seperti ini teman-teman. Lalu kita lihat di
trial balance. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakalan buat customer dan vendor. Terlebih dahulu kita buat customer. Oke, kita buat dulu baru. Yang pertama ada WBS. Sini sales purchase, payment termsnya ini 30 hari. Counting, piutang usaha sama utang dagang. Nah teman-teman isi seperti ini. Terus kita save. Yang lain juga teman-teman buat seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada Betamax. Nah, Betamax ini dia ada saldo awalnya. Nanti usaha, dagang. Kita save. Nah, buat yang kita mau isi saldonya itu di invoice. New. Oke, invoice-nya tanggal 1 aja. Terms 30. Oke. Journal items, itu line. Kita taruh di sini 8. Terus berapa ya? 800.000. Di sini kita taruh terus. Nah, sini sudah. Yang selanjutnya juga kita buat seperti ini dan kita confirm. Kita balik. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Kita lanjut ya. Oke, yang customer sudah selesai. Sekarang kita masuk di vendor. Oke. Di sini kita lihat dulu. Fresh fruit. Oke. Terus juga 30 hari. Oke, sekarang kita akan membuat penyesuaian dari 2 juta ini. Oke. Kita klik di new. Penyesuaian saldo awal piutang.
Tanggal 1 outline di sini penjualannya. Penjualan sama saldo awal. Penjualan di debit. Di sini juga 2 juta. Terus kita post. Nah, dia jadi 30.600.000 ya, teman-teman. Sekarang kita cek ya. Reporting balance sheet, trial balance. Nih. Jadi penjualannya itu jadi 0 N-nya. Guys, sekarang kita masuk di bagian fixed asset dan prepayments. Nah, sekarang kita masuk di bagian accounting. Ini terus aset. Nah, di sini saya sudah isi tadi tanah. Terus kita view saja. Nah, di sini nanti saya isi dulu baru teman-teman lihat ya. Tinggal teman-teman ikutin aja. Nah, karena di bagian expense count itu tidak ada, jadi kita harus buat lebih dulu teman-teman ya. Jadi kita share dulu di chart of account. Guys, jadi kita membuat beban tanah di configuration, terus pilih chart of account, terus pilih nomor 5 dan buat yang baru. Sini kita isi beban penyusutan tanah. Terus di sini kita isi expense. Coba kita buat lagi ya. Accounting, aset, satu 2023. Ini 60 juta. Di sini sini isi 0. Sini beban penyusutan tanah udah ada. Terus kita confirm. Setelah itu new lagi.
Selanjutnya ada ruko, Ctrl C. Oke, ruko. $70 juta. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, apa yang harus diisi. Biar videonya tidak terlalu panjang jadinya. Setelah itu kita bakalan compute depreciation. Oke, nih dia akan muncul ini teman-teman. Oke, kalau sudah kita confirm. Oke, begitu terus guys sampai selesai. Nah, lalu fix asset tadi yang sudah kita isi, dia bakalan muncul di sini yang sudah expire. Oke, sekarang kita cek trial balance. Oke. Oke. 30.600. Oke, sekarang kita input beginning balance. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya kita masuk di beginning atau proses terakhir. Oke, kita masuk di counting. Di bagian cash. New. Kita masukkan tanggal 1. Ini sini kita tulis saldo awal. Di sini kita tulis 8 juta. Oke. Oke, dia udah masuk 8 juta. Sekarang kita pilih set account. Terus kita cari di sini saldo awal. Oke. Dia nanti tercentang di sini ya teman-teman. Oke, mungkin ini sudah masuk. Mari kita cek di journal entry. Oke, kita cari yang 8 juta pada tanggal 1 November. Nah, ini dia sudah masuk. Setelah itu kita balik lagi ke dashboard.
Nah, ini case-nya udah masuk, guys. Selanjutnya bank. Oke, di sini new 1 November. Oke, di sini saldo awal bank. Oke, di sini 50 juta. Ntar, set account, cash. Oke, tapi di sini dirubah. Kita ganti saldo. Oh, save. Oke, dia bakal jadi seperti ini. Juga save. Oke, sekarang kita coba cari di trial balance. Oke, di sini 8 juta, di sini 50 juta ya, yang kelas sama bank. Oke, sekarang di bagian yang manual, ini bakalan kita jurnal sekalian, bakalan kita input sekalian. Kita masuk di accounting, journal entry, new, tanggal 1, miscellaneous. Oke, yang pertama ada asuransi dibayar di muka. Lain debitnya 24 juta. Nah, nah selanjutnya ketua pabrik, dan pabrik, turut
Oke, di sini kita masukkan saldo awal. Oke, jadinya akan seperti ini, tapi yang ini kita ganti saja dengan 194 juta. Ini kita hapus. Oke, agar dia balance. Oke, setelah itu kita post. Kita lihat trial balance-nya. Nah, oke, ini hasilnya, tapi kita akan lanjut dengan bagian ini. Bagian ini kita jurnal manual. Di accounting, journal entry, new, oke, C di sini saldo awal hutang. Saldo awal hutang. Sini tanggal 1, deadline, hutang listrik dan telepon. Terus di sini 1 juta. Oke. Selanjutnya hutang gaji dan upah. Gaji dan upah sebesar 2,5 juta. Oke, di sini lanjut. Maaf. Balance. Oke, habis itu kita post. Kita coba lihat trial balance. Hutang ini. Hutang. Nih. Oke, jurnal yang mungkin terakhir. Journal entry. New. Oke, di sini penyesuaian saldo awal dan modal. Penyesuaian saldo awal dan modal. Ini oke.
Terus akunnya moderator Evan di sini status. Oke, setelah itu guys, dan Evan 1 juta. Oke, ini sama flower. Ini 263. Aduh, 263 800. Oke, lanjut. Oh wait, laba ditahan di sini 164. 800. Terus oke, balance. Oke, setelah itu kita post. Terus kita lihat di trial balance. Ya, jumlahnya adalah 559. Dan lebih akurat itu kalau di balance sheet. Nah, 241. Oke, balance ya. Oke, sekian dari video saya saat ini. Semoga membantu. Terima kasih.